Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita yang menjaga renungan kita pada hari ini, yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh Allah adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita berdoa kembali. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui hingga saat ini. Tuhan, kami ada sebagaimanapun kami ada. Terima kasih sungguh Kau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami sudah merasakan kebaikan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan segala kebaikan dan kemurahan dalam hidup kami tidak ada balasan selain merendahkan diri di hadapan-Mu pada hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih pada saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami menyambut kebenaran firman-Mu yang sudah dibacakan oleh hamba-Mu. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang memimpin perenungan ini, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan setiap pendengar Tuhan urapi juga supaya firman ini Tuhan kami terima dengan penuh sukacita. Terpuji Engkau Bapa, berfirmanlah kepada kami setelah kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom.
Shalom. Ya, hari ini kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memasuki minggu terakhir bulan April tahun 2020. Saya percaya buat kita seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah saat ini, kita banyak menerima berkat Tuhan di bulan April ini. Sebagai bentuk ucapan syukur kita, maka kita datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita ibadah masing-masing di rumah. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, minggu kemarin kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai dengan 41. Bagaimana Rasul Petrus dalam ayat 38 ia menyerukan untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa supaya menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Petrus yang menyerukan untuk bertobat. Jauh sebelumnya Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri menyerukan untuk bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis dan Yesus, mereka menyerukan untuk bertobat. Ada 3 hal yang penting yang berkaitan dengan masalah bertobat ini. Bertobat itu dari belum percaya Yesus menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini sekali seumur hidup. Sekali lagi, bertobat itu dari belum percaya Yesus menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini sekali seumur hidup. Yang kedua, bertobat itu meninggalkan perbuatan dosa atau kehidupan lama. Sebelumnya mencuri, pembunuh, dan lain-lain. Sekarang komitmen untuk tidak melakukan lagi perbuatan dosa, perbuatan kehidupan lama ini. Komitmen, dan ini seumur hidup Bapak Ibu Saudara. Sebagai manusia, tak kalah kita jatuh dalam dosa yang sama. Dan itulah prosesnya. Kita terus bertobat. Jika kita jatuh dalam dosa, kita bertobat. Dan terjadi terus menerus. Proses ini seumur hidup kita. Yang ketiga, bertobat berbalik pada jalan yang benar, yaitu percaya kepada Yesus, meninggalkan kehidupan lama, dan taat atau patuh melakukan perintah Tuhan. Itulah pertobatan sejati. Kita masih ingat kisah pertobatan Zakius. Bagaimana Zakius mengundang Yesus datang ke rumahnya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dan seseorang, ku kembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, itu adalah pertobatan sejati dalam kehidupan Zakius. Ia percaya, ia meninggalkan kehidupannya
dan ia taat melakukan apa perintah Tuhan. Tentu ketika Zakheus berkata bahwa sebenarnya akan berikan kepada orang miskin, yang akan mengembalikan bila ada yang diperasnya. Yesus berkata, sesungguhnya keselamatan sudah ada dalam rumah ini. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, pada hari ini tema kita bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Melalui tema ini mengajak kita supaya pertobatan kita adalah pertobatan sejati. Sebagai orang percaya Yesus harus meninggalkan segala bentuk keinginan daging atau kehidupan lama, dan sekarang hidup dengan penuh kepatuhan sesuai pada kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup dipimpin oleh Roh. Bertobat tanpa kepatuhan kepada kebenaran firman Tuhan adalah pertobatan palsu. Karena setan juga, Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi perbuatannya masih perbuatan setan atau iblis. Ia tahu, ia percaya Yesus adalah Allah, tapi tidak mau berubah. Ia tetap dalam kehidupannya, dalam perbuatannya sebagai perbuatan setan atau iblis. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan pada hari ini, melalui firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ini, ayat 6 sampai 17, Paulus mendorong jemaat-jemaat yang ada di Roma dan kepada kita pada hari ini, kepada jemaat Tuhan, semua pendengar pada hari ini yang sudah percaya kepada Yesus, yang telah dimerdekakan oleh Kristus, untuk tidak lagi hidup di dalam keinginan daging, melainkan hidup di dalam Roh. Kehidupan orang percaya yang disertai dengan ketaatan atau kepatuhan pada firman Tuhan, itulah tanda orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Kehidupan orang percaya yang disertai dengan ketaatan dan kepatuhan pada firman Tuhan, itulah tanda orang yang sungguh-sungguh bertobat. Bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Maka setiap orang atau kita yang sudah percaya, yang sudah bertobat, sepatutnya harus meninggalkan keinginan daging. Meninggalkan keinginan daging. 2. Hidup dalam Roh. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, yang mendorong apa yang kalian lakukan. Mereka sebagai orang yang sudah bertobat. 2 hal, mereka harus meninggalkan keinginan daging dan hidup dalam Roh. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada hari ini, untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah pendengar setia, mengapa setiap orang bertobat harus meninggalkan keinginan daging dan hidup di dalam Roh? Mengapa setiap orang yang bertobat harus meninggalkan keinginan daging dan hidup di dalam Roh? Yang pertama, karena keinginan daging adalah mau. Kita membaca dalam ayat 6.
Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, hidup adalah pilihan. Setiap pilihan dalam hidup ini ada konsekuensinya atau akibatnya. Ketika kita memilih untuk bertobat, maka sebagai konsekuensinya adalah meninggalkan keinginan daging dan hidup dalam roh. Karena keinginan daging adalah maut, sedangkan hidup dalam roh adalah hidup dan damai sejahtera. Setiap orang percaya berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup dalam daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan tubuhmu, maka kamu hidup. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi roh adalah kehidupan. Di saat kita melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, saat itulah kita tidak hidup di dalam pimpinan roh. Tapi di saat kita mengambil suatu keputusan bertobat, maka saat itu juga kita komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan mematikan segala keinginan daging. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, alasan kedua mengapa kita yang bertobat meninggalkan keinginan daging dan hidup dalam roh. Yang kedua, karena keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Perseteruan terhadap Allah. Ayat 7 berkata demikian. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Alasan kedua mengapa kita harus meninggalkan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh roh, karena keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Maka setiap orang yang bertobat harus hidup oleh roh dan tidak menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh. Dan sebaliknya, kalau kita membahas dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17. Dan jika kamu beri dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah Taurat. Perbuatan daging itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Sedangkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Barang siapa menjadi diri Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, alasan yang ketiga, mengapa kita harus meninggalkan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh roh sebagai orang bertobat. Karena hidup dalam daging, kita tidak berkenan kepada Allah. Hidup di dalam daging, kita tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin
mungkin berkenan kepada Allah dalam ayat 8. Orang yang sungguh-sungguh bertobat maka tidak lagi hidup di dalam daging, melainkan hidup dalam roh. Setiap orang yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi anak. Dan itu roh sendiri yang turut bersaksi. Dan ketika kita sudah menjadi anak, kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia. Rupanya mengikuti Yesus bukan tidak ada penderitaan, justru kita mengalami berbagai penderitaan. Dan kita bisa melalui firman Tuhan berkata kepada hati bahwa kita menerima janji Allah itu bersama-sama dengan Kristus, yang kita, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, tanpa kita mengikut sadar hidup kita juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Ketika kita menderita bersama dengan Yesus, bersama dengan Dia, kita juga akan bersama-sama dalam kemuliaan. Kita akan sama-sama dipermuliakan. Ini Bapak Ibu Saudara, mari kita terus dipimpin oleh Roh. Karena keinginan daging adalah berseteruan terhadap Allah, maka setiap orang yang melakukannya tidak berkenan kepada Allah. Orang yang di dalam daging itu berseteru, dan otomatis kalau sudah berseteru tidak akan berkenan kepada Allah. Apapun upayanya, kalau sudah menjadi musuh Allah oleh karena dosa, oleh perbuatan daging, yang jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak berkenan. Untuk berkenan kepada Allah, jauhilah keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh sebagai buah pertobatan. Karena bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Matius pasal 7 ayat 21. Hal yang dikehendaki Tuhan kepada setiap kita sebagai orang percaya kepadanya, yang sudah bertobat, adalah hidup di dalam roh, tidak di dalam daging. Tuhan hal itu melalui kebenaran hari menginginkan setiap kita, baik saya, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang ada di rumah, adalah supaya kita bertobat. Dalam pertobatan sejati. Jika Kristus ada di dalam kamu, memang tubuhmu mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati, Dia di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan pada hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, marilah kita bertobat dengan berbalik pada jalan kepatuhan, yaitu dengan meninggalkan keinginan daging dan hidup di dalam roh. Maka semua janji Tuhan menjadi milik kita, yaitu kehidupan kekal. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari
mendorong setiap kita untuk introspeksi diri. Bagaimana dengan pertobatan kita? Apakah kita sudah menjadi pertobat sejati? Apakah kita masih setengah-setengah di dalam Tuhan? Mengaku percaya tapi masih hidup di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk meninggalkan segala bentuk keinginan daging dan segala hawa nafsu dan hidup dipimpin oleh Roh. Supaya kita menerima janji-janji Tuhan itu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan kepada kita pada hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita baca ayat hafalan kita. Roma pasal 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sekali lagi, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Jemaat bangkit berdiri dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kembali mengajar kami untuk kami sungguh-sungguh bertobat, itu berbalik pada jalan kepatuhan, sehingga kami benar-benar menjadi pertobat sejati dan benar-benar Tuhan kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Karena Tuhan tidak mau dalam hidup kami ini kami masih hidup dalam daging. Tuhan mau setiap kami yang bertobat, yang sudah percaya kepada Yesus, untuk hidup dalam pimpinan Roh. Terpuji Engkau Bapa, menteraikan firman-Mu ini dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.